Assalamualaikum Sobat River, kali ini kita akan bahas tentang aklimasi untuk biota baik itu ikan, koral, invert, ataupun yang lainnya. Nah, pernahkah Sobat beli ikan lalu langsung dimasukkan atau dicemplungkan ke akuarium, lalu si ikannya itu ngumpet, sembunyi, dan kelihatan stres? Nah, rata-rata seperti itu yang kita lakukan ketika kita belum tahu teknik dari aklimasi ini. Nah, di sini saya akan coba paparkan sedikit tentang tujuan kita melakukan aklimasi dan cara-cara yang harus dilakukan itu seperti apa. Nah, yang pertama untuk aklimasi itu bertujuan agar ikan tidak stres. Itu yang utama karena jika kita memasukkan biota baik ikan, koral, atau invert ke dalam akuarium tanpa diaklimasi dulu, itu berpotensi menyebabkan stres. Terutama untuk ikan, itu akan menimbulkan bibit penyakit seperti white spot dan velvet. Sehingga kita sudah menyiapkan akuariumnya yang bagus nih, tapi ketika kita masukkan biota lalu mati kan itu sayang banget. Jadi hanya akan membuang-buang uang kita gitu. Nah, yang kedua itu untuk menyamakan parameter di air asal dengan di air akuarium kita. Karena kita tahu air dari tempat asalnya biota tersebut itu tentu berbeda dengan parameter di akuarium kita. Oleh karena itu, ada beberapa parameter yang harus disamakan dulu terutama dari temperatur, pH, salinity, amonia, dan nitrat. Itu harus disamakan dulu yaitu dengan cara diaklimasi. Lalu yang ketiga itu adalah agar biotanya itu sehat dan awet untuk kedepannya. Karena dengan aklimasi yang benar, itu kemungkinan selamat bagi si biota itu akan lebih tinggi dibandingkan jika tidak. Terutama untuk ikan, ini dengan catatan ikannya memang ditangkap dengan cara yang alami, tidak menggunakan potas dan yang lainnya. Itu akan menjadikan umur ikan lebih panjang lah istilahnya, daripada jika kita tidak melakukan aklimasi. Nah, untuk biota yang harus diaklimasi ini apa aja nih? Nah, yang pertama yaitu semua jenis ikan itu harus diaklimasi, baik ikan yang murah ataupun yang apalagi yang mahal gitu kan. Nah, ini semua harus diaklimasi, bukannya kenapa-kenapa, karena yaitu untuk menghindari si ikannya itu dari stres dan berpotensi nanti akan berpenyakit dan menulari ikan-ikan yang lain. Lalu yang kedua itu yang harus diaklimasi tentu saja koral, baik itu LPS, SPS, ataupun softies. Softies mungkin mudah ya, tidak begitu sulit. Tapi untuk beberapa jenis LPS seperti torch coral, karang kuku, babut, itu menurut saya wajib untuk diaklimasi untuk menghindari nanti dari kendala seperti brown jelly dan yang lainnya. Karena jenis torch coral, hammer, karang kuku, terus babut itu kan sensitif terhadap parameter, swing parameter. Jadi jika kita langsung masukkan tanpa diaklimasi, kemungkinan untuk brown jelly-nya itu ya hampir 60-70% lah. Lalu untuk yang ketiga yaitu jenis invert. Invert itu seperti contohnya udang, kima, lalu snail, hermit crab, itu jenis masuk yang ke invert. Nah, yang paling sensitif di antara itu yaitu udang. Baik udang wayang, seksi, udang pelet, dan yang lainnya. Jenis-jenis udang itu harus diaklimasi sebelum masuk ke menteng. Karena seperti di aquascape atau air tawar, udang itu termasuk makhluk yang sensitif terhadap parameter air. Kima juga termasuk salah satu yang harus diaklimasi. Oleh karena itu sebelum masuk lakukan aklimasi dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu untuk cara aklimasinya seperti apa? Ini sebetulnya cukup mudah. Untuk tahap yang pertama, kita aklimasi untuk suhunya terlebih dahulu. Caranya cukup kita masukkan botol atau plastik ikan itu ke dalam SAM. Mungkin didiamkan kurang lebih ya 2 atau 3 jam atau 1 atau 2 jam lah cukup. Nah, nanti setelah didiamkan, setelah suhunya kira-kira sama, kita masukkan ini ikan ke dalam wadah atau baskom. Nah, sebetulnya untuk teknik aklimasi itu ada dua. Ada yang langsung dimasukkan di menteng di atas, lalu nanti setelah disamakan temperatur, lalu dimasukkan air sedikit-sedikit, lalu digantung, masukkan lagi terus-menerus seperti itu. Ada teknik yang kedua itu dengan cara di drip. Nah, ini yang saya gunakan itu menggunakan cara yang kedua tadi, yaitu dengan sistem drip. Karena ini lebih aman menurut saya karena proses aklimasinya itu bertahap, jadi tidak langsung seperti yang teknik yang pertama yang airnya langsung dimasukkan ke dalam plastik. Nah, ini air di plastik
kita buang sebagian, sisakan hanya sedikit saja. Karena nanti kan itu akan dicampur dengan air dari akuarium kita. Nah, setelah disisakan sedikit, masukkan ikannya ke dalam baskom atau wadah. Nah, setelah dimasukkan, kita siapkan nanti untuk selang kecil yang biasa untuk aerator itu ya. Nah, ini disiapkan lalu dimasukkan ke dalam main tank atau ke sump. Nah, nanti kita sedot air dari akuarium kita itu. Nah, setelah airnya disedot itu nanti kan akan keluar cukup deras ya. Nah, untuk teknik yang drip ini kita berusaha untuk menyamakan parameter yang ada di akuarium dengan di baskom kan. Nah, oleh karena itu jika air terlalu deras turunnya itu tidak akan begitu berpengaruh ke ikannya. Oleh karena itu kita harus menggunakan teknik drip, yaitu menggunakan tetesan demi tetesan dari air akuarium ke baskom agar supaya proses adaptasi si ikan itu lebih pelan gitu, tidak terlalu cepat. Dan itu akan lebih baik bagi ikan jika air dari akuarium itu masuknya terlalu deras. Oleh karena itu cara mengakalinya supaya di drip bisa menggunakan alat ataupun cara yang paling mudah itu diikat bagian ujung dari selangnya. Diatur seberapa kencang ikatannya sehingga nanti tetesannya dirasa sudah pas. Nah, untuk teknik yang digunakan ini tidak hanya berlaku untuk ikan ya. Jadi untuk coral, invert pun hanya perlakuannya diberlakukan seperti ini. Ada yang berpendapat mungkin itu terlalu ribet lah, apa-apaan kayak gitu, mending langsung masukkan saja. Ya memang kita kan tujuannya itu untuk memelihara ikan ya. Memang mudah untuk jika mati tinggal membeli lagi, memang mudah seperti itu. Tapi kan ketika kita memelihara suatu makhluk hidup, kita punya tanggung jawab terhadap mereka. Kita harus menjaga mereka dengan baik dan memastikan kondisi dan lingkungan yang disediakan untuk mereka pun cocok. Oleh karena itu, ya kita bentuk tanggung jawab kita terhadap mereka, lakukanlah aklimasi seperti ini. Dan biasanya saya melakukan aklimasi ini kurang lebih 3-4 jam tergantung dari jenis ikan atau biota yang akan dipelihara. Dan jika dirasa sudah cukup dan baskomnya pun sudah penuh, kita matikan saja atau selesai saja untuk proses aklimasinya. Tinggal kita bereskan kembali untuk selang-selang dan peralatan yang lainnya. Lalu kita langsung masukkan saja ke dalam akuarium. Nah, biasanya jika sudah melewati tahap aklimasi seperti ini, ketika ikan dimasukkan ke dalam akuarium itu tidak akan sembunyi atau seperti yang stres ya. Jadi dia akan biasa saja berenang normal seperti ikan yang sudah memang lama di akuarium tersebut. Itu pun dengan catatan di dalam akuariumnya tidak ada ikan yang agresif atau yang galak yang berpotensi nanti melukai atau membuli ikan yang baru tersebut. Nah, ikan yang sudah tadi diaklimasi ini akan saya masukkan ke dalam akuarium saya yang kecil. Jika sobat penasaran kenapa kok diaklimasinya di akuarium yang besar tapi dimasukkannya ke akuarium yang kecil, kan harusnya aklimasi lagi karena kan itu mungkin airnya beda. Nah, tapi tidak seperti itu karena sebetulnya untuk akuarium yang kecil ini dengan akuarium yang besar itu airnya sama, karena setiap saya ganti air itu saya ganti air dulu untuk akuarium yang besar, lalu air bekasnya saya masukkan ke akuarium yang kecil. Jadi kalaupun dites itu parameternya semuanya sama. Oleh karena itu kenapa kalau saya aklimasi selalu di akuarium yang besar terlebih dahulu. Nah, ini setelah dimasukkan ke dalam akuarium yang kecil ini, ikan terlihat sehat, berenang normal, dan ini adalah ikan pertama di akuarium yang 23 liter ini. Karena untuk akuarium ini saya tidak akan memasukkan terlalu banyak ikan, jadi paling maksimal 3 saja. Dan berhubung ini sudah ada 2 capungan, yang berikutnya nanti saya akan memasukkan mungkin jenis jabing dan udang pistol karena mereka kan bersimbiosis mutualisme ya. Nah, nanti mungkin perlu beberapa waktu lagi lah. Karena akuarium kecil itu tidak bisa langsung drastis memasukkan ikan ataupun koral. Jadi harus bertahap. Dan untuk proses aklimasi itu sebetulnya sudah selesai sampai di sini, dan nanti bisa sobat coba di akuariumnya jika ingin memasukkan biota yang baru. Untuk sobat yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk di-subscribe dan di-sharekan juga ke teman-temannya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.